Alright guys, welcome back with me Tukang Magang Gaming ya bro. Di sini gua akan membahas cangkul menyangkul ya. Cangkul menyangkul ya kan di game Rise of Kingdom. Jadi kita akan membahas dari Gathering. Karena gua masih pemula dan ini pengalaman gua akan membagikan kepada kalian yang masih pemula juga yang belum tahu ya kan. Mungkin ini pengalaman gue, mungkin ada yang lebih lebih pengalaman dari gue, bisa komen aja di bawah ya kan. Mungkin gue akan menerima kok sarannya ya kan. Yang pertama kita bahas dari segi komandannya ya kan. Komandannya yang pertama itu Centurion dari tingkatan lanjut ya kan. Tuh. Yang pertama kita bahas skillnya. Skill ini nggak usah ini ya. Yang kita butuhin kan skill yang di tiganya ini, skill tiganya ini kan. Bonus kecepatan mengumpul 10% dan bonus loot. Jadi kalau misalnya kita mengumpulkan misalnya makanan ya kan, atau batu, emas atau kayu ya kan, kita bisa pakai komandan ini kalau misalnya masih di awal-awal ya kan. Di awal-awal otomatis pasti dapat nih, di awal-awal otomatis ya kan, nggak bakal dapet lah sehari atau 2 hari, sejam atau 2 jam pasti dapat lah. Dan dia tuh ada di mystery box, pasti ada nih, mystery box pasti ada. Soalnya skill gue itu udah penuh cok nih, dia pasti dapat ya. Kita butuh itu skill 3-nya doang ya. Yang kita butuhin skill 3-nya doang ya kan. Terus kita lanjut ke tingkat elit ya kan. Tingkat elit ada Sarka sama Konstantin ya kan. Sarka dan Konstantin. Yang pertama Sarka kita bahas ya, skill-skillnya. Faktor damage langsung 200. Ini nggak terlalu ini kita ya, nggak terlalu, karena buat nyangkul itu ya nggak perlu juga sih, soalnya kita bukan buat perang ini komandannya kan. Yang kedua, bonus kecepatan mengumpulkan sebesar 18% ya kan. 18%. Jadi kalau misalnya kita waktunya biasa kan di inian level 6 tuh misalnya food ya kan, kita level 6 itu 1.260 ya kan. 1.260 itu jangka waktu 2 jam. Tapi kalau kita pakai komandan ini dikurangin 18% dari 1.260 itu kan. Kalau misalnya kita full ya, yang kedua ini pasti dapat juga di mystery box, pasti dapat yang di awal setiap hari itu pasti dapat. Yang kedua, kita ngebahas pasukan yang dipimpin komandan ini mendapatkan 30% peningkatan muatan loot, bonus loot. Jadi misalnya jadi dari 1.260 kita bisa, setahu gue muatannya, setahu gue tuh kita bisa dapat lagi tambahan 120k atau ini kah nih kayak gini nih ya. Gue langsung contohin aja ya. Ini kan gue nih Sarka nih, gue pulangin aja di Sarkanya ya kan. Dari 100 dari tadi daftar kita ini lagi ya. Dari setahu gue sih, pengalaman gue yang tadi ya, 1.260 kita bisa niin ke bisa nambah lah ininya ya kan, bisa nambah nih datanya nanti nih. Setahu gue sih gitu, setahu gue gitu ya. Jadi coba kita ini lagi, kita lihat laporannya kan. Taruh laporan nih, kalau dia ini kita lihat laporannya tuh kan, nambah kan dari 608.050 perak ditambah 36.000. Ini jadi bonus loot muatannya kayak gitu bre. Kita nih lagi, soalnya gue butuh buat naik CH 23 ya kan. Jadi gitu kalau misalnya bonus loot ya kan. Tadi gathering kita tingkat elit ya, tingkat elit kita nin ke ini nih, masih mengumpulkan bonus kecepatan mengumpulkan loot.
Dan bonus loot itu kayak tadi, cok. Enggak, bonus loot tuh kayak tadi, ya kan? Bonus loot tuh kayak tadi. Kayak misalnya tadi kan 608.000, ya kan? 608.000. Kalau misalnya kita penuh 30%, jadi 30% berapa? 60.000. Itu lumayan, ya kan? 30% loh, ya kan? Terus skill keempatnya ya nggak perlu juga sih. Skill empatnya kalau misalnya kagak mau naikin ya nggak apa-apa sih. Kalau gue sih gue naikin. Kenapa? Gue nyampe level 40 karena ini gue butuhnya gini nih. Bandingkan kecepatan mengumpulkan semua jenis sumber daya sebesar 25%. Itu bagus, cok. Jadi kalau misalnya jadi 2 jam, ya kan, 2 jam, misal 2 jam nih, kan ada waktunya tuh 2 jam. Jadi kita bisa mempersingkat gitu. Jadi 1 jam 30 menit atau berapa, ya kan. 25% itu ditambah tadi bonus kecepatannya itu dari skillnya. Bonus kecepatan mengumpulkan 18%. Jadi 25 tambah 18, jadi hitung sendiri lah, ya kan. Jadi segitulah pokoknya. Terus gue juga butuh ini nih, pasukan yang dipimpin komander ini menerima 6% sumber daya alam setelah menyelesaikan pengumpulan. Itu ditambah sama kayak bonus loot, ya. Ini setahu gue ya, kawan-kawan ya, setahu gue. Kayak tadi. Gue Sarka ini nyampe level 40, ya kan. Gue butuh itu. Karena akun farming gue belum begitu maksimal, ya kan. Gue harus menambal dengan akun utama juga, ya kan. Terus kita ngebahas Konstantin, ya kan. Konstantin tuh kalau misalnya ini faktor damage langsung, ini nggak perlu ya, nggak perlu kita inin. Jadi kalau Konstantin skill 2-nya The Regent skill pasif. Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini menerima 20% peningkatan kecepatan mengumpulkan sumber daya kayu, 15% peningkatan mengumpulkan makanan dan batu. Jadi kalau misalnya kita mengumpulkan kayu menggunakan Konstantin, jadi 20%, ya kan, 2 jam tuh 120 menit dikurang 20%, ya kan. Kurang 20% tuh berapa tuh, hitung sendiri lah. Bonus loot kayak tadi gue bilang tuh. Kayak tadi bonus loot sama lah skillnya. Dan bonus sumber daya alam 8%. Ini wajib nyampe 40 ya. Level 40. Kenapa gue bilang nyampe level 40? Karena yang pertama kita juga butuh ini nih. Gue belum nyampe 40 karena gue nanti lagi KPK 1. Gue butuh komandan epic atau komandan yang lebih tinggi lah, ya kan. Komandan yang lebih tinggi lah, ya kan. Jadi itu gue butuh mengumpulkan jenis sumber daya alam sebesar 25% di sini nanti nih. Gue pasti nyampe level 40 pasti. Itu pasti. Yang ketiga di level elite. Gaius Marius. Ini pokoknya kalau skill pertama sih gue nggak terlalu butuh ya. Nggak terlalu butuh karena ini bukan komandan tempur gitu, bukan komandan tempur. Nggak cocok juga, nggak cocok. Skill pertama sebenarnya kalau bisa di skip ya gue skip lah, nggak bisa sayangnya kan. Terus skill 3-nya itu bonus kecepatan mengumpulkan food 20%. 20% tuh lumayan kayak tadi kawan-kawan. 2 jam dikurang 20 menit kalau mengumpulkan food, ya kan. Itu lumayan. Terus bonus loot kayak tadi 608.000, ya kan. Ditambah 30% dari bonus kecepatan pengumpulan, ya kan. Dan ini gue saranin lagi ya, talentnya 25. Gue saranin 25. Ini pengalaman gue doang. Terus komandan epic ada Matilda dari Flanders, ya kan.
Dia khusus buat batu, stun 20%. Jadi kalau misalnya kita iniin apa sih, mengumpulkan batu ya kan, kita mendapat 25% dari kecepatan itu. Kayak misalnya 2 jam, kayak tadi 2 jam ya kan, 2 jam dikurangin 25%, dikurangin 25% gitu aja kawan-kawan ngitungnya ya kan, 25%. Terus yang kita butuhin skill berapa aja? Skill 2 sama skill 4. Ya, skill 2 sama skill 4. Kalau misalnya bisa di skip skill 3-nya, skill 4 dah. Salah. Skill 5 sama skill 2 yang kita butuhin ya. Skill 5 sama skill 2. Karena apa? Kita membutuhkan pasukan yang pimpin komandan ini menerima tambahan 10% sumber daya setelah menyelesaikan pengumpulan. Ini kalau nggak salah 25 atau ini kalau full ya, gue nggak tahu ya. Karena gue belum ini, gue masih bawahan lah, cok. Masih baru-baru, gue juga masih 2 bulan kayaknya, 2 bulan kurang lah gue main Rise of Kingdom ini. Terus Joan of Arts, ya kan? Joan of Arts ini bagus, cok. Kita desanya ada tuh kan, desanya ada. Kalau kita misalnya ngumpulin mengumpulkan sumber daya mendapatkan 25% ya kan. Bonus loot kita lagi tuh, misalnya 608.000 ditambah 6.000 apa 60.000 ya kan tuh. Itu yang 10% tadi kalau nggak salah ya. 10%, ini yang 25%, pokoknya ditambah 25% lah berapa ya. Terus skill 3-nya itu yang nggak terlalu perlu ya, gua nggak terlalu perlu kalau buat nyangkul sih. Skill 3-nya selama 2 detik berikutnya pasukan yang dipimpin oleh komandan ini dan pasukan sekutu di sekitar. Ini kalau ini buat apa? Komandan perang sih bisa, tapi dia sebagai belakangnya, bukan depannya kan. Gitu kawan-kawan. Jadi ada commander yang di depan, ada commander belakang ya kan. Terus yang ketiga nih kan, yang ketiga Ratu Tamar dari Georgia. Ini bagus kawan-kawan, bagus buat mengumpulkan kayu sebesar 25%. Kayak 2 jam dikurangin 25% kalau kita mengumpulkan kayu, itu efeknya lumayan bagus. Kalau misalnya kita main di apa sih itu, kan kayu kalau level 6 itu 1.260.000 ya. Tapi kalau misalnya level 5 960.000 ya kan. Level 4 630.000. Level 3 nya 427 atau 25 ya. Terus level 2 nya itu gue lupa sih, 310. Level 1 nya itu 150 kalau salah. Gue lupa juga sih kawan-kawan. Jadi begitu. Gue belum nyampe KVK ya di sini ya, belum nyampe KVK 1 ya. Belum pernah ngerasain KVK 1. Nanti gue coba kalau misalnya ada pengalaman gue di KVK 1 yang bagus, nanti gue share lah ya. Atau yang jelek gue share juga, yang buruk dan yang baiknya gue share juga ya kan. Ini pengalaman gue aja main game Rise of Kingdom ini kan. Jadi gitu. Yang kita butuhin skill 2, terus skill berapa lagi, skill 4 juga boleh nih, menambah pasukan ya kan. Skill 5 nya itu kalau kata gue sih enggak, kurang ya, skill 2. Tapi menurut gue sih mendingan nyampe 20 aja sih kalau ini. Soalnya agak susah juga sih nian epic, bintang putih epic tuh agak ribet. Terus yang ke legendary, epicnya kita lepas. Legendary Ishida Mitsunari, ini dari Jepang. Aduh, dari Jepang.
Dari Jepang itu bonus mengumpulkan makanan 30%, bonus mengumpulkan kayu sebesar 20%, bonus mengumpulkan batu sebesar 20%. Terus ini yang bagus-bagusnya aja ya gua nih ini ya. Skill-skillnya kan. Skill 2 sama skill 2, skill 3 sama udah skill 2 skill 3 doang sih. Kalau kata gue skill 2 sama skill 3 ya. Skill 2 sama skill 3 naikin aja nyampe 5. Menurut gue bagus. Bonus loot 50%. Lumayan banget itu. Kita tadi bonus loot ada yang 20%, ada yang 30%. Ini bonus lootnya 50%, setengahnya loh, ya kan? Gila, bonus kecepatan bonus ini apa? Setelah kita mengumpulkan makanan atau kayu atau batu atau emas lah, bisa emas juga, ya kan? Cuman emas dia nggak ada ininya, kecepatan mengumpulkannya. Kalau emas sih kurang kalau kata gua. Nah kalau yang ini nih bagus nih kalau buat emas. Saedeok tuh skill 2 nya tuh bonus mengumpulkan sebesar 20% kalau kita penuh ya. Kalau kita penuh, bonus mengumpulkan emas sebesar 10%. Itu lumayan juga, Cok. Jadi emas tuh paling lama kalau kata gue ya. Pengalaman gue tuh paling lama. Jadi kalau misalnya gue ngumpulin batu atau kayu atau makanan, itu lebih cepet ketimbang emas. Kenapa? Karena bonus mengumpulkannya susah banget, Cok. Kalau kata gue susah banget. Tapi kalau misalnya emas, kita bisa pasangin Saedeok. Boleh nih, pasangin Saedeok sama komandan elit ya. Komandan elit tuh kita pasangin sama ini nih, Konstantin. Boleh tuh. Worth it banget tuh. Terus Saedeok. Terus Cleopatra 7 kita seharusnya nyampe level ini bagus nih kalau buat mengumpulkan ini apa, sumber daya atau makanan. Tapi gue saranin jangan pakai bintang emas kalau misalnya cuman apa ya, kalau lu akun utama jangan pakai bintang emas di sini. Kalau akun utama ya, bukan akun farming. Kalau akun farming lu pakai nggak apa-apa. Tapi kalau akun utama jangan. Gue nyesel sumpah. Nyesel nggak nyesel sih ya. Nyesel nggak nyesel sumpah. Nyesel nggak nyesel. Yang pertama kenapa gue nyesel nggak nyesel? Karena gue butuh juga bintang buat naikin level semua komandan gue. Jangan enter guys, jangan gathering. Ini gue butuh Alfred, terus Minamoto no Yasune itu lah ya. Kaira bukan epic. Terus Frederick. Karena bintang emas gue nggak ada, Cok. Gue pengen naikin susah. Tuh susah gue naikin. Ini aja nyampe level 40 potan gue, Cok. Sumpah susah. Kayak gue saranin jangan pakai bintang kalau misal pakai utama ya. Bukan akun farming nih ya. Jangan pakai bintang emas ketika lu ini sih akun utama. Fokus sama kalau misalnya KVK 1 ya, mau KVK 1 gua ngeliat dari youtuber lain ya. Jadi mereka itu fokus ke satu komandan, bagus-bagusnya satu komandan. Kalau misalnya buat KVK ya kan, karena gue masih pemula juga, gue juga harus ngeliat youtuber lain ya kan, gitu bre. Jadi gue saranin jangan lu pakai bintang emas ketika lu ngumpulin buat ini. Jangan lu pakai dah. Mendingan lu kalau buat gathering tingkatan elit atau epic elit atau tingkatan lanjut boleh. Itu gua saranin itu sih ya. Lebih bagus itu ya. Mungkin itu aja sih dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, see you next time. Dadah.